Hai, video ini adalah tentang karakteristik atau peta kehidupan orang dengan ascendant lahir di Capricorn. Untuk memahami bagaimana melihat peta kehidupan dari orang dengan ascendant lahir di Capricorn, saya sudah membuat dummy atau ini adalah tanggal yang saya buat sendiri, jadi bukan mengacu pada seseorang, supaya kita bisa melihat posisi di mana area kehidupannya itu bisa digambarkan dalam chart ini. Dan saya mengambil tanggal 1 Januari 1988 pukul 5 pagi sehingga kita peroleh ascendannya berada di 0 derajat 4 menit Capricorn, atau di situ sebelah kiri ASC, dengan matahari di Capricorn. Nah, biasanya orang belum tentu punya ascendant dan matahari yang berada di dalam satu zodiak. Tetapi di sini sebagai contoh dibuatkan yang dalam satu zodiak supaya lebih mudah untuk kita memahami bagaimana peta kehidupannya. Jadi, ascendant itu tadi diperoleh dengan informasi terkait jam berapa lahir dan di kota mana, karena kalau itu tidak diperoleh maka kita tidak bisa mendapatkan chart ini. Dan ascendant itu bergerak dalam satu hari 12 kali pindah zodiak, dan oleh sebab itu maka kalau kita tidak bisa akurat pukul berapa lahirnya, maka gambar di sini juga tidak bisa sepenuhnya akurat. Ini benar-benar potret ketika mulai menghirup udara pertama di bumi ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri ada ASC, sebelah kanan DSC atau ascendant dan descendant, di bawah ada IC, dan di atas adalah MC atau midheaven yang di atas. Rumah pertama tentang self itu ada di Capricorn. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat teratur, sangat jelas apa yang mengatur dari perilakunya, punya ambisi untuk mencapai menjadi yang terbaik, dan peduli dengan apa yang dikatakan atau diarahkan dari orang lain, terutama dari atasan atau tokoh otoritas atau dari orang tua. Nah, kalau kita lihat rumah keempat, ya, sebelah kanannya IC adalah Aries, maka orang dengan ascendant lahir di Capricorn biasanya dia hidup dalam keluarga yang tidak terlalu teratur, ya. Jadi semuanya bebas, tapi mengakibatkan dia harus bersaing dengan saudara-saudaranya, ya. Ada persaingan, dan bahkan orang tuanya, terutama ibunya, biasanya punya karakter untuk membuat anak-anaknya itu saling bersaing, ya, melihat membandingkan antara satu anak dengan anaknya yang lain. Dan situasi di rumah cukup menantang sehingga keberanian ibu atau orang tua, tapi terutama ibu, itu menjadi contoh bagaimana Capricorn besar melihat perjuangan sang ibu keluar dari masalah yang sukar, ya. Kalau kita lihat yang di atas atau sebelahnya MC adalah Libra, maka dalam karir biasanya orang yang lahir dengan ascendant Capricorn itu berkarir di tempat yang ada hubungannya dengan justice, ya. Mungkin hakim, mungkin polisi, atau orang yang biasanya mencari sesuatu yang menjadikannya seimbang, ya, adil, jujur. Itu yang dilakukan. Dan ini tidak hanya tadi profesi yang ada kaitannya dengan hukum, tapi juga dalam ilmu pengetahuan. Jadi keseimbangan itu sering diperoleh dari ilmu pengetahuan, ya, karena kita tahu persis timbang menimbang segala macam itu adanya di Libra. Jadi dia menjadi kuat karena dia paham selalu sudut pandang dari dua belah pihak, ya, tadi dalam ilmu pengetahuan, karena itu yang dilakukan tesis antitesis ada di situ. Nah, kalau kita lihat dengan siapa dia tertarik atau pasangan yang kemungkinan dia akan tertarik adalah di rumah ketujuh atau di Cancer.
Jadi orang dengan ascendant lahir di Capricorn biasanya punya pasangan yang sangat fokus pada rumah tangga. Jadi homemaker. Entah itu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya orang ini adalah laki-laki, biasanya dia akan sangat tertarik pada perempuan yang sangat keibuan. Atau kalau di sini adalah perempuan, dia sangat tertarik pada laki-laki yang sangat peduli dengan kegiatan rumah tangga. Misalnya membersihkan mobil, membersihkan halaman, terus sangat peduli dengan kehidupan rumah, jadi man of the house-nya gitu ya. Kalau ada hal yang rusak, dia segera memperbaiki. Nah, itu biasanya dia akan tertarik dengan orang seperti itu. Dalam mencari kekayaan atau dalam hal keuangan, kita lihat di sini adalah rumah keduanya Aquarius, dan kita juga lihat rumah kedelapannya adalah Leo. Jadi, dalam mencari keuangan biasanya dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang mampu berstrategi. Jadi dia adalah seperti teknokratnya. Biasanya dia adalah konsultan, seperti itu. Konsultan, ahli di bidang komunikasi, ahli di bidang katakanlah inovasi. Dia adalah katakanlah insinyur terbaik atau dokter yang sangat piawai, dosen yang sangat luar biasa ya. Misalnya seperti itu. Dan kalau dia mendapatkan keuangan yang banyak, biasanya dia akan menunjukkan ini sebagai pencapaian dia yang dapat dibanggakan ya. Rumah ke-8-nya ada di Leo, dan ini juga akan ditunjukkan tadi karena pasangannya Cancer dan dia di rumah ke-8-nya adalah Leo. Biasanya dia sangat dominan terhadap pasangannya dan dia sangat membanggakan apa yang bisa dia berikan kepada pasangannya tersebut, laki-laki atau perempuan. Ya. Kita lihat dari rumah ke-5 tentang bagaimana dia mengasuh anak, misalnya apa yang membuat dia bahagia. Di sini saya khususkan untuk mengasuh anak. Dia ada di Taurus. Jadi kepada anak-anaknya dia akan memberikan semua kemewahan. Ya, jadi termasuk tadi dia menunjukkan kekayaannya, kemewahannya, keberhasilannya, victory-nya dia di dalam rumah, termasuk memberikan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan barangkali terlalu memanjakan anak-anaknya. House of Enemy atau rumah ke-6 adalah Gemini. Jadi yang paling membuat dia bermasalah adalah terkena tipu, biasanya seperti itu ya, karena dari bicara-bicara ada orang meyakinkan dia dan ternyata dia masuk di dalam perangkap. Itu adalah musuhnya dia, jadi yang harus sangat berhati-hati. Dan kalau kita lihat bagaimana dia merencanakan masa depan, biasanya yang direncanakan adalah memang sesuatu yang sangat dear to his or her heart ya. Jadi apa sih yang paling dia sukai, dan di sini kelihatannya yang paling disukai memang adalah kemewahan ya. Dan bagaimana dia bisa menunjukkan kepada orang bahwa saya mewah, maka biasanya ke depan, oh saya ingin punya mobil Porsche yang baru ya, saya memang berlebih-lebihan maksudnya, tetapi itu menunjukkan bahwa sesuatu yang membuat dia bangga itu yang akan disampaikan, dan itu adalah dorongan dia untuk mencapai masa depannya. Dan bagaimana dia menyelesaikan persoalan, karena di sini rumah ke-12 adalah Sagittarius, maka biasanya dia menunggu sampai masalah tersebut sempat terbengkalai dan ada orang yang tersakiti, tapi kemudian bisa mengembalikannya dan mencari katakanlah penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada Yang Maha Kuasa, spiritualitas ya. Jadi meminta semua pihak untuk legowo dengan apapun penyelesaian ini. Tetapi masalah itu sempat menjadi sesuatu yang buat banyak pihak itu menjadi katakanlah mimpi buruk, seperti itu. Kita lihat dalam saudara-saudara kandung ada di Pisces, biasanya memang dengan saudara-saudara tidak terlalu dekat, tetapi kalau bertemu ya dia bisa menunjukkan kedekatan, bicaranya bisa
dengan penuh dengan bicara tentang politik di luar, hal seperti itu. Jadi tidak harus sesuatu yang personal sekali, ya. Tetapi dia bisa membina pembicaraan dengan siapapun pada saat itu dan tidak harus dibawa menjadi terlalu serius ke dalam kehidupannya sehari-hari. Cara belajarnya kita lihat dari rumah ke-9 dan itu adalah Virgo dengan Merkurius sebagai pengaturnya. Maka kita lihat orang dengan ascendant lahir di Capricorn belajar semua dari informasi dan data yang jelas. Oke, ini adalah peta kehidupan dari orang dengan ascendant di Capricorn.